Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Kabar mengejutkan tentang kepergian Megawati menghantam Red Spark seperti petir di siang bolong. Para pemain tengah menjalani latihan ringan ketika Ko Hee-jin memanggil semua ke tengah lapangan. Tak ada yang menyangka bahwa hari itu bukan hanya latihan biasa, melainkan momen perpisahan yang menyayat hati. Mega berdiri di tengah lingkaran rekan-rekannya dengan senyum yang dipaksakan. Ia menggenggam erat bola voli terakhir yang ia gunakan saat pertandingan final musim lalu, seolah itu akan jadi kenangan abadi yang tak tergantikan. Di matanya, ada cahaya pilu yang mencoba menyembunyikan badai emosi. Saat matahari mulai tenggelam di balik jendela arena, para pemain satu persatu memeluk Mega. Tak banyak kata yang terucap, karena setiap orang tahu, perpisahan ini bukan sekadar tentang kehilangan pemain, tapi juga kehilangan keluarga. Ko Hee-jin, sang pelatih, mencoba menahan tangis saat mengumumkan perpisahan pemain paling vital di timnya. Ia berdiri tegap di depan ruangan konferensi, namun getar suaranya tak bisa dibohongi. Megawati bukan hanya bintang, ia adalah semangat kita, ucapnya lirih. Wartawan yang hadir pun terdiam, menyadari bahwa ini bukan sekadar kabar olahraga. Ini adalah kehilangan yang nyata dalam dunia yang kerap dianggap keras dan profesional. Seseorang yang biasanya tegas seperti Ko Hee-jin, hari itu menunjukkan sisi paling rapuhnya. Setelah konferensi berakhir, ia berjalan pelan ke ruang pelatihannya, menyendiri dengan pikiran yang berkecamuk. Seluruh strategi, formasi, dan harapan untuk musim depan seolah tercerabut. Red Spark kehilangan energinya, dan Ko Hee kehilangan sosok yang selama ini menjadi pondasi utama. Megawati bukan hanya pencetak angka, ia adalah jiwa dan napas Red Spark. Setiap kali ia melompat tinggi dan memukul bola dengan kekuatan penuh, semangat tim ikut terangkat. Ia bukan hanya menyumbang poin, tapi juga kepercayaan diri dan keberanian untuk terus melawan. Di setiap timeout, Mega adalah orang pertama yang menepuk bahu rekan-rekannya, memberi semangat tanpa banyak bicara. Kepemimpinan alaminya tumbuh bukan dari senioritas, tapi dari dedikasi dan konsistensinya yang luar biasa. Ia bukan hanya pemain, tapi inspirasi. Kini, tim harus belajar berdiri tanpa cahaya yang biasa mereka andalkan. Mereka menyadari bahwa yang hilang bukan hanya statistik kemenangan, tapi juga semangat yang dulu menyatukan mereka. Sebuah babak baru dimulai, tapi bekas jejak Mega tetap membekas kuat di setiap sudut lapangan. Tempat yang biasanya penuh tawa berubah sunyi tanpa kehadiran Mega. Ruang ganti yang dahulu menjadi sarang candaan dan nyanyian kini terasa dingin dan hampa. Tak ada lagi suara sepatu Mega yang khas atau tawa lepasnya saat menggoda Ro Okie yang gugup. Para pemain saling melirik tanpa banyak bicara. Masing-masing mencoba bertingkah seolah semuanya baik-baik saja, tapi sebenarnya tak ada yang tahu bagaimana melanjutkan. Tak satu pun dari mereka benar-benar siap menghadapi hari-hari tanpa kehadiran Megawati. Seorang pemain muda, Hana, duduk lama di bangkunya, memandangi loker kosong yang dulu ditempati Mega. Ia berbisik dalam hati, berharap suatu hari bisa mengisi kekosongan itu, bukan menggantikannya, tapi melanjutkan semangat yang pernah dihidupkan Mega. Sang pelatih menulis surat pribadi untuk Mega, sebuah pengakuan akan kehilangan terdalamnya. Surat itu tidak pernah dikirim, hanya disimpan dalam laci meja kayu yang mulai usang.
Terima kasih karena telah mengajari kami arti keberanian, tulisnya dengan tinta yang sedikit luntur karena air mata. Dalam sunyi malam, Ko Hee-jin duduk di tribun kosong, memandangi lapangan yang kini terasa asing. Bayangan Mega saat latihan, tertawa, dan menegur dengan gaya khasnya masih terbayang jelas. Kenangan itu menjadi hantu yang tak ingin ia usir, karena terlalu berharga untuk dilupakan. Ia tahu tak akan ada Megawati kedua. Tapi ia juga tahu warisan semangatnya telah menyusup ke nadi tim. Dan dengan itu, Red Spark akan terus melangkah, meski kini tanpa bintang yang dulu menerangi segalanya. Megawati bukan tipe pemimpin yang mengatur dengan suara keras atau pidato panjang. Ia lebih suka membiarkan tindakannya berbicara, melompat lebih tinggi saat tim mulai kehilangan semangat, menyusul bola yang nyaris tak terjangkau saat rekan mulai goyah. Dalam diamnya, ia mengajarkan arti dari tanggung jawab sejati. Rekan-rekannya tahu, ketika Mega hanya mengangguk pelan sebelum pertandingan, itu lebih berarti dari 1000 kata. Setiap sorot matanya membawa keyakinan bahwa mereka bisa menang, bahkan dalam situasi paling sulit sekalipun. Ia tidak membentuk tim dengan kata-kata, tapi dengan kehadiran yang konsisten dan menenangkan. Kini, setelah kepergiannya, banyak yang baru sadar bahwa keheningannya adalah perekat yang menyatukan mereka. Tanpa perlu berdiri di depan, Mega selalu jadi pusat gravitasi yang tak terlihat, seorang pemimpin yang tidak pernah bicara banyak, tapi didengar oleh semua hati yang mencintai voli. Latihan pagi itu terasa asing. Tak ada lagi suara khas Mega yang biasanya menyemangati dari tengah lapangan, memberi semangat lewat tepukan kecil di punggung atau senyum tipis sebelum servis. Atmosfer yang dulu hidup, kini seperti kehilangan nadinya. Beberapa pemain mencoba menutupi kekosongan dengan canda, tapi tak satu pun terdengar lepas. Bahkan musik yang biasa diputar saat pemanasan terasa datar, karena tak ada Mega yang ikut berdendang atau menggoda DJ tim. Keheningan jadi bahasa baru yang sulit diterima. Ko Hee-jin akhirnya menyudahi latihan lebih awal. Ia tahu, hari pertama ini terlalu berat. Semua perlu waktu untuk menyusun ulang ritme, bukan hanya di kaki dan tangan, tapi juga di hati mereka yang merindukan sosok tak tergantikan. Berita kepergian Megawati menjadi headline di berbagai media olahraga Korea. Bintang terang meninggalkan liga, begitu salah satu judul artikel yang tersebar luas. Para komentator senior bahkan menyebutnya sebagai momen paling mengejutkan dalam sejarah Red Spark. Wawancara dengan pemain lawan pun menampilkan rasa kehilangan yang sama. Beberapa menyebut Mega sebagai rival yang mereka hormati, seseorang yang mampu mengangkat standar permainan seluruh liga. Kami tidak hanya kehilangan lawan tangguh, tapi juga magnet yang menarik penonton, ujar salah satu pemain dari GS Caltas. Di media sosial, tagar Kangyu Mega dan Red Spark Forever sempat menjadi trending. Penggemar dari seluruh negeri menulis pesan perpisahan, mengenang momen-momen ketika Mega mengubah jalannya pertandingan hanya dengan satu pukulan. Ia bukan hanya milik Red Spark, tapi milik seluruh komunitas voli Korea. Dalam 3 musim, Megawati mengoleksi lebih dari 870 poin. Angka itu luar biasa, bahkan untuk standar Liga Korea yang keras dan kompetitif. Namun bagi tim dan penggemar, pencapaian itu hanya permukaan dari kontribusi Mega yang sesungguhnya. Di balik statistik, ada momen-momen kecil yang tak tercatat, pelukan hangat untuk pemain yang gagal servis, teriakan penyemangat saat skor tertinggal, dan tangan yang terulur saat seseorang jatuh. Hal-hal itulah yang tak bisa dihitung oleh angka, tapi menetap di ingatan semua orang yang pernah bersamanya. Itulah mengapa saat mereka melihat angka-angka itu di layar besar arena, mata mereka tak hanya melihat data. Mereka melihat kisah, perjuangan, dan cinta yang Megawati berikan dalam setiap detik permainannya.
Statistik memang tak bisa bohong, tapi ia juga tak bisa sepenuhnya menggambarkan hati. Sebuah video viral menggegerkan media sosial. Megawati memeluk erat rekan setim yang menangis usai kekalahan telak di semifinal. Dalam pelukan itu, tak ada kalimat bijak atau motivasi klise, hanya keheningan yang menguatkan. Pelukan itu menjadi simbol pemimpin sejati, yang tahu kapan harus berbicara dan kapan cukup hadir. Video itu diunggah ulang ribuan kali, bahkan pemain dari tim lawan ikut mengomentari kehangatan dan empati Mega. Dia bukan hanya kapten di lapangan, tapi juga penjaga emosi kami, tulis salah satu rekan setimnya di caption. Tak sedikit netizen yang mengaku menangis menonton momen itu. Momen itu kini dianggap sebagai warisan emosional terbesar Mega di Reds Park. Sebuah bukti bahwa kepemimpinan sejati bukan soal dominasi, tapi kemampuan untuk menjadi tempat bersandar saat badai datang. Dan Megawati, dalam kesederhanaannya, telah menjadi rumah bagi banyak hati yang pernah berjuang bersamanya. Setiap kali Reds Park bertanding, supporter tetap meneriakkan nama Megawati. Miga. Miga, menggema dari tribun, bahkan ketika pemain baru berusaha tampil sebaik mungkin. Nama itu sudah melekat seperti mantra yang menghidupkan semangat, meski pemiliknya sudah jauh dari lapangan. Di beberapa pertandingan, spanduk bertuliskan Once Aspark, Always Aspark berkibar dengan wajah Megawati di tengahnya. Ia memang tak lagi memakai seragam tim, tapi dalam hati para penggemar, ia tetap nomor 1. Bagi mereka, Megawati bukan sekadar pemain, tapi simbol harapan dan perjuangan. Bahkan pemain lawan pun sempat melambaikan tangan ke arah spanduk Mega sebelum pertandingan dimulai, sebuah bentuk penghormatan yang jarang terjadi dalam dunia kompetitif. Nama Megawati tak pernah benar-benar pergi. Ia hidup dalam ingatan, dalam sorak-sorai, dan dalam setiap denyut semangat yang masih tertinggal. Musim baru dimulai dengan getir. Reds Park mengalami kekalahan beruntun yang memukul mental tim. Tanpa Megawati sebagai jangkar, permainan tampak ragu-ragu, seolah setiap serangan kehilangan arah dan setiap pertahanan tak lagi solid. Media mulai menyoroti performa buruk mereka dengan tajam. Reds Park kehilangan api, begitu salah satu judul yang menyindir. Para pemain mulai meragukan diri mereka sendiri, dan ruang ganti makin terasa dingin. Tak ada lagi kepastian yang dulu datang dari satu sosok di tengah lapangan. Ko Hee-jin mencoba menahan badai dengan berbagai cara, mengganti strategi, menambah latihan mental, bahkan mendatangkan psikolog tim. Tapi tak ada solusi instan untuk luka yang begitu dalam. Musim ini menjadi ujian terbesar, bukan hanya bagi tim, tapi juga bagi keyakinan mereka untuk bangkit kembali. Dalam setiap pertandingan, posisi Megawati selalu menjadi pusat perhatian. Pemain demi pemain dicoba untuk mengisi kekosongan itu, tapi semuanya tampak terlalu muda, terlalu ragu, atau terlalu terbebani oleh bayangan Mega. Setiap kesalahan kecil menjadi besar karena pembandingnya terlalu sempurna. Pelatih bahkan sempat mempertimbangkan rotasi ganda, tapi hasilnya tetap tak memuaskan. Tak ada yang bisa meniru cara Mega membaca permainan, mengatur tempo, dan menyeimbangkan tim. Ia bukan hanya pemukul, tapi juga penyeimbang, seseorang yang membuat segalanya berjalan. Dan semakin lama posisi itu dibiarkan kosong, semakin dalam rasa kehilangan yang dirasakan tim. Mereka mulai menyadari bahwa yang hilang bukan hanya kemampuan, tapi kehadiran. Sebuah ruang kosong yang bukan untuk diganti, tapi untuk dikenang dengan hormat. Di suatu malam yang dingin, Hana, pemain muda yang diproyeksikan sebagai pengganti Mega, menangis di bangku cadangan. Ia merasa tak mampu memenuhi harapan yang terus membebani pundaknya. "Aku bukan dia," bisiknya pelan, suaranya nyaris tenggelam dalam keheningan ruang ganti.
Rekan-rekannya mencoba menghibur, tapi Hana tahu bahwa tekanan itu bukan datang dari luar semata, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Ia tumbuh dengan mengidolakan Mega, dan kini harus mengisi sepatunya yang terlalu besar. Setiap kali gagal blok atau servisnya melemah, ia merasa mengecewakan semua orang. Ko Hee-jin duduk di sampingnya, tanpa berkata apa-apa. Hanya meletakkan tangan di bahu Hana, memberinya ruang untuk menangis. Ia tahu, inilah saat paling rapuh dari timnya, dan dari reruntuhan inilah mereka harus membangun kembali semangat, perlahan, dari hati yang jujur. Red Spark seperti kapal tanpa kapten. Gairah bertanding meredup, dan bahkan di sesi latihan, energi yang dulu membara kini terasa datar. Gerakan para pemain seperti robot yang kehilangan program, kaku dan tanpa jiwa. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi percikan emosi di mata mereka. Ko Hee-jin berdiri di tepi lapangan, menatap kosong ke arah net. Ia merasa seperti nahkoda kehilangan arah di tengah badai. Kompas yang selama ini ia andalkan telah pergi, dan kini ia harus mencari cara baru menavigasi tim yang terluka. Tapi kemana harus memulai? Ia tahu satu hal, semangat Megawati masih ada, tersembunyi di balik luka dan rindu. Tugasnya sekarang bukan mencari pengganti, tapi membangkitkan kembali keberanian. Red Spark belum mati, hanya tertidur. Dan dari abu semangat yang redup, mereka harus menyalakan api baru dengan cara mereka sendiri. Tribun Red Spark yang dulu gemuruh kini berubah sunyi. Tak ada lagi kor lantang menyebut nama Megawati, hanya sisa-sisa spanduk yang mulai usang, Mega is Power. Supporter tanpa hadir secara fisik, tapi jiwanya tertinggal di musim lalu, di masa di mana Megawati masih ada. Beberapa bahkan hanya duduk diam, tak mengangkat tangan meski tim mencetak poin. Seolah energi yang biasa mengalir dari tribun kini tersedot habis oleh kenangan. Mereka tidak marah, hanya sedih. Tidak kecewa, hanya belum siap melepaskan. Sorot mata kosong itu mencerminkan duka yang kolektif. Sebuah kesunyian yang lebih keras dari teriakan, dan lebih menyayat dari kekalahan. Kepergian Mega bukan hanya kehilangan seorang pemain, tapi hilangnya harapan yang dulu tumbuh bersama setiap pukulan smashnya. Di sebuah konferensi pers yang penuh tekanan, Ko Hee-jin akhirnya mengaku, ini musim terberat sepanjang hidupnya. Bukan karena kekalahan beruntun semata, tapi karena kehilangan sesuatu yang tak bisa ia gantikan dengan strategi atau statistik, jiwa tim. Ia terlihat lebih kurus, lebih pendiam, dan lebih sering memandang kosong ke arah lapangan kosong saat latihan selesai. Beberapa wartawan menangkap momen ia duduk sendirian lama setelah semua pemain pulang, hanya menatap papan strategi yang penuh coretan. Musim ini bukan hanya ujian taktik, tapi ujian batin. Dan meski Ko Hee-jin mencoba tegar di depan tim, para pemain tahu ia tengah bergulat dengan kehilangan yang sama. Ia bukan hanya kehilangan anak asuh terbaiknya, tapi juga kehilangan bagian dari dirinya sebagai pelatih. Di sudut ruang ganti, para pemain muda sering bercerita tentang Megawati. Tentang bagaimana ia bisa membalikkan keadaan hanya dengan satu pukulan, tentang caranya tersenyum bahkan di titik paling genting. Nama Mega disebut seperti dongeng yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu pemain baru bahkan berkata, Kak Mega pernah sekali main dengan jari cedera tapi tetap mencetak 5 poin berturut-turut, kan? Lainnya menyambung, dia selalu datang paling awal di latihan dan pulang paling akhir. Cerita-cerita itu jadi semacam mantra, bukan hanya untuk memotivasi, tapi untuk mengingat siapa mereka dulu. Legenda Megawati hidup bukan karena media, tapi karena mereka yang pernah bersamanya. Ia jadi simbol dalam cerita-cerita malam sebelum tidur, menjadi panutan dalam diam. Tak ada pemain yang tak tahu siapa dia,
walau tak semua pernah satu lapangan dengannya. Di asrama tim muda Red Spark, seorang atlet junior menempelkan poster Megawati di dinding kamarnya. Di bawahnya tertulis dengan spidol, "Aku ingin sekuat dia." Setiap pagi ia menatap poster itu sebelum latihan, seolah mengisi semangat dari mata yang tertangkap kamera dalam pose siap smash. Ia tahu Mega bukan lagi bagian dari tim, tapi bagi gadis itu, Mega adalah alasan ia memilih voli. Ia meniru gaya lompat Mega, cara menatap lawan, bahkan mengikat rambut seperti idolanya. Bukan untuk meniru sepenuhnya, tapi untuk berjalan di jejak yang sama. Dan di malam-malam penuh kelelahan, saat tubuh ingin menyerah, gadis itu akan duduk di tepi ranjang dan menatap wajah Megawati di dinding. "Kalau dia bisa, aku juga bisa," bisiknya, sebuah kalimat sederhana, tapi cukup untuk membakar semangat yang mulai redup. Di ruang ganti utama Red Spark, satu foto tak pernah diturunkan. Potret Megawati sedang memimpin selebrasi, senyumnya lebar, kedua tangan terangkat tinggi. Di bawahnya tertulis, "Untuk mereka yang tak pernah menyerah." Itu adalah momen setelah kemenangan besar yang membawa mereka ke final 2 musim lalu. Setiap kali pemain masuk ke ruang itu, mereka disambut oleh senyum Mega dari masa lalu. Foto itu bukan sekadar dekorasi, tapi pengingat bahwa semangatnya masih ada, bersinar lewat kenangan, dan membisikkan motivasi lewat dinding yang sunyi. Pelatih dan manajemen sepakat, foto itu tak akan pernah dilepas, tak peduli siapapun kapten selanjutnya. Karena warisan sejati Megawati bukan sekadar trofi atau rekor, tapi semangat yang terus hidup, menyala dari hati yang pernah percaya bahwa satu orang bisa membuat perbedaan. Musim terus berjalan, dan Red Spark mulai menemukan irama baru. Ko Hee-jin, perlahan tapi pasti, membangun ulang filosofi tim, bukan untuk melupakan Megawati, tapi untuk menghormatinya dengan cara terus maju. "Kita tidak bisa mengganti Mega," katanya suatu hari, "tapi kita bisa belajar dari semangatnya." Latihan kembali hidup, walau belum sehangat dulu. Ko Hee-jin memfokuskan tim pada kekompakan, bukan ketergantungan individu. Ia menyisipkan kutipan Megawati dalam setiap sesi briefing, mengubah kenangan menjadi kekuatan. Dari abu kehilangan, Red Spark mulai membangun kembali nyala apinya. Dan saat satu kemenangan kecil akhirnya datang, bukan air mata yang jatuh, melainkan senyum. Senyum penuh syukur dan haru, karena mereka tahu, semangat Megawati masih berlari di tengah mereka. Tidak sebagai bayangan, tapi sebagai api dalam dada masing-masing. Media Korea akhirnya mengakui satu hal penting, Megawati bukan sekadar pemain asing, ia adalah guru. Ia menunjukkan bahwa kerja keras tak mengenal bahasa, bahwa keajaiban bisa datang dari mana saja, bahkan dari seorang gadis Indonesia yang dulu datang dengan senyum pemalu. Komentator veteran menyebutnya sebagai pelajaran terbaik bagi liga ini. Bukan karena statistik atau kemenangan, tapi karena ia mengubah cara tim melihat kepemimpinan, loyalitas, dan semangat kolektif. Mega menanamkan budaya respek dan ketulusan yang mulai ditiru oleh banyak klub lain. Sekolah voli mulai menyisipkan nama Megawati dalam materi pembelajaran. Tentang etosnya, tentang cara ia menyatu dalam budaya asing tanpa kehilangan jati diri. Ia menjadi bukti bahwa pemain bisa menjadi penggerak, bukan hanya dalam permainan, tapi juga dalam nilai-nilai kemanusiaan. Namanya kini melampaui batas lapangan dan bendera. Anak-anak di Korea, Indonesia, bahkan Jepang mulai memakai jersey bertuliskan Mega 18. Ia tak lagi milik satu tim, ia telah menjadi simbol semangat tanpa batas, sebuah inspirasi global. Megawati membuktikan bahwa kerja keras, kesetiaan, dan keberanian melintasi semua perbedaan. Ia tak banyak bicara di media, tapi aksinya menjawab semuanya.
Dari seorang atlet biasa, ia menjelma menjadi legenda yang dikenang di banyak bahasa. Dan setiap kali ada pemain muda gugup menghadapi pertandingan besar, pelatih sering berkata, "Ingat Megawati. Lihat bagaimana ia bermain dengan hati." Namanya bukan hanya dikenang, ia menjadi pijakan bagi banyak mimpi yang kini berani tumbuh. Di suatu malam musim dingin, seorang suporter tua berdiri sendiri di sudut stadion. Topinya lusuh, syal Red Spark melilit lehernya, dan matanya menatap lapangan kosong yang hanya diterangi cahaya redup. Di tangannya, selembar poster usang bertuliskan, "Tang Yu, Mega." Ia bukan siapa-siapa, hanya penonton setia yang tak pernah absen saat Megawati bermain. "Dia membuatku merasa muda lagi," gumamnya pelan. Malam itu, stadion terasa seperti tempat ziarah, bukan untuk duka, tapi untuk mengenang seseorang yang pernah menyalakan cahaya. Meski sorak-sorai telah lama reda, kenangan tetap hidup dalam hati mereka yang pernah menyaksikan keajaiban dari dekat. Dan di antara bangku-bangku kosong, semangat itu tetap berbisik, "Aku pernah di sini. Aku tak akan pernah benar-benar pergi." Waktu terus berlalu, tapi di jantung Red Spark, Megawati tetap ada. Di setiap smash penuh keberanian, di setiap pelukan sesama pemain setelah kekalahan, di setiap mata yang berani menatap ke depan, Mega hidup dalam semangat yang ia wariskan. Ia memang tak lagi berada di atas lapangan, tapi semangatnya menjelma jadi fondasi baru tim. Red Spark berubah, tapi tak pernah melupakan siapa yang membentuk mereka. Megawati menjadi legenda bukan karena berapa banyak poin yang ia cetak, tapi karena seberapa dalam ia menginspirasi. Legenda sejati tak perlu hadir untuk tetap hidup. Dan Megawati, sang bintang merah, akan terus menyala dalam denyut tim, dalam impian pemain muda, dan dalam sejarah liga yang tak akan pernah bisa melupakannya.